kita akan membahas tentang hak dan kewajiban terhadap tanaman. Kemudian selanjutnya kita akan belajar cara merawat tanaman, kemudian akibat tidak merawat tanaman, dan contoh tanaman langka. Bisa ditulis dulu? Tolong diperhatikan ya, karena nanti ada soal di mana soal itu hanya bisa dikerjakan dalam waktu 10 detik. Perhatikan dulu. Nggak usah digambar. Cuman kalian tulis ini aja. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. 1. Hak dan kewajiban terhadap tanaman. 2. Cara merawat tanaman. 3. Akibat tidak merawat tanaman. 4. Contoh tanaman langka. Sudah semuanya? Sekarang kita akan membahas hak dan kewajiban terhadap tanaman. Yang pertama, hak. Apa sih hak terhadap tanaman itu? Nah, hak terhadap tanaman dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hak menanam. Kemudian yang kedua adalah hak menggunakan. Dan yang ketiga adalah hak mengonsumsi. Kemudian hak yang keempat adalah hak memanfaatkan. Sekarang saya jelaskan. Didengarkan karena nanti akan tulisnya. Ini tidak ada penjelasannya. Hak menanam. Hak menanam itu seperti apa? Nah, setiap tumbuhan itu berhak tumbuh di lingkungan yang sekiranya bisa kita pantau. Gimana sih keadaannya, gimana sih kondisinya tanaman yang aku tanam. Nah, jadi hak menanam ini kalian bisa menanam tanaman di lingkungan yang lingkungannya bisa berkembang dengan baik. Kemudian hak menggunakan. Nah, hak menggunakan ini setiap manusia berhak menggunakan tumbuhan yang tumbuh. Tapi misalnya saya punya tanaman mangga, kalian berhak mengambil atas izin saya, paham? Bukan semena-mena kan hak tanaman kan bisa kan hak menggunakan kan saya bisa menggunakan bisa karena saya punya hak. Itu nggak bisa digunakan karena itu punya saya, kecuali kalau itu liar. Contohnya kayak buat obat-obatan. Tahu nggak tanaman yang terbuat yang bisa membuat obat mata? Yang bunganya warna putih itu loh, itu kan liar. Bisa tumbuh di mana aja. Ada yang tahu? Ada yang tahu. Oke, udah nanti kita bahas ya. Kemudian hak mengonsumsi. Tumbuhan itu bisa nggak dikonsumsi? Ada yang bisa dan ada yang tidak. Nah, hak mengonsumsi ini adalah setiap tumbuhan kita berhak mengonsumsinya sebagai untuk membantu nutrisi yang ada di tubuh kita. Ya kan bisa kita makan kan? Iya. Sampai mentah pun itu juga masih bisa. Tahu pisang mentah dikonsumsi untuk apa? Bisa untuk keripik. Keripik itu kan dari pisang yang mentah. Kemudian batang pisang jadi apa? Ya tahu batang pisang? Ya bisa buat mainan juga bisa. Tahu pewayangan nggak? Pewayangan itu loh yang buat. Tahu nggak? Nah itu kan juga dari batang pisang. Kemudian juga ada keripik. Ada juga keripik yang dibuat dari batang pisang. Daun pisang
Itu seperti apa? Iya, terus memberi disiram, terus apa lagi? Iya, taruh di bawah sinar matahari. Kemudian ada yang tahu? Masa cuma itu aja? Mengambil bagian batang yang kering atau mati, kemudian mengambil daun-daun yang sudah menguning, itu juga harus diambil. Nah, itu termasuk dari merawat tanaman. Kemudian melindungi. Nah, melindungi ini yaitu dengan cara kita kan tadi sudah merawat ya. Nah, kita kalau membuang sampah itu jangan sampai dekat dengan tanaman karena sampah-sampah plastik itu juga susah terurainya. Nanti kalau ada sampah-sampah apa-apa itu juga susah karena ada plastik, ada sampah plastik. Kemudian reboisasi. Siapa yang sudah tahu reboisasi di sini? Apa reboisasi? Tempat dengan media yang baik. Nomor 2, memilih tempat untuk menanam dengan baik. Memilih tanaman yang tepat. Nomor 3, memilih tanaman yang tepat. Oh iya, itu salah nomornya. Bunga buat lempar-lempar. Nah, itu sama aja, tidak menjaga lingkungan, tidak menjaga tanaman. Kemudian penggunaan teknologi harus seimbang. Karena jika teknologi dipakai berlebihan, maka terjadi kerusakan alam. Contohnya teknologi itu kita menggunakan email, sehingga email kita itu enggak dihapus di dalamnya. Ada yang tahu ini apa? Termasuk spesies apa? Bunga apa? Bunga apa? Bunga bangkai. Sebentar, tidak dulu bunga. Nanti ada salah ini ya, antara bacaan sama gambar ini terpisah. Nanti kalian harus mencocokkan. Jadi kalian perhatikan. Bunga di samping ini adalah termasuk bunga bangkai. Dalam